Pemulangan jenazah seorang wanita pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia asal Grobogan sempat terkendala terkait pengurusan surat dan dokumen imigrasi dan lainnya. Uya-Uya yang mendapatkan kabar dari keluarga korban kemudian mengurus semua administrasi di rumah sakit hingga proses pemulangan. Perjalanan pemulangan jenazah di pesawat juga mengalami sedikit molor karena pesawat yang seharusnya mendarat di Bandara Semarang dialihkan ke Yogyakarta. Isak tangis keluarga Saadah 60 tahun asal desa Sumberanun, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah pecah saat jenazah wanita pekerja migran Indonesia di Malaysia itu tiba di rumah duka. Anak dan keluarga korban langsung memeluk Uya-Uya yang tiba berada di samping peti jenazah Saadah. Uya-Uya bersama Asik ikut mengantar pemberangkatan jenazah dari Jakarta hingga ke Grobogan Rabu sore. Joko Setiono, anak sematawayang Saadah, menjelaskan ibunya berangkat ke Malaysia sejak tahun 1995 lalu secara ilegal dan saat ia berusia 6 bulan. Selama bekerja di Malaysia, ia tinggal bersama kakek dan neneknya dan hilang kontak dengan keluarga hingga tahun 2019 lalu. Joko mengetahui ibunya meninggal setelah mendapat kabar dari teman kerja ibunya di Malaysia melalui keluarga di Grobogan, Jawa Tengah. Ke keluarga atau gimana? Ya kalau soal ngirim uang semenjak kan udah lama nggak pernah hubungan sama ibu. Setelah ibu pergi ilegal itu, ibu lama udah nggak tahu kasih kabar. Cuma ngasih kabar 2019-17 baru ngasih kabar saya, baru kan ibu ngasih uang. Joko Setiono kemudian meminta bantuan Uya-Uya yang ia ketahui selalu aktif dalam membantu dan melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terkena musibah. Artis yang juga seorang anggota DPR RI dan aktivis PMI ini mendapat kabar langsung pengurus dan membiayai semua administrasi pemulangan jenazah Saadah ke Grobogan. Sebetulnya gini, kalau sampai ke saya, sebetulnya memang kalau lihat saya 4 tahun terakhir ini memang saya aktif di perlindungan PMI dari saya masih jadi artis ya, karena kan kebetulan memang YouTube saya, Instagram saya itu kebanyakan yang nonton dan follower itu teman-teman pekerja migran. Jadi kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir memang saya aktif memulangkan yang sakit, yang bermasalah, yang termasuk meninggal. Ini bukan cuma kali ini saja, udah beberapa tahun terakhir, dan jadi kayak otomatis saja orang minta tolongnya kalau nggak ke misi ini ke saya, kalau nggak kita berdua, itu aja. Apa ada kendala dari pemerintah untuk pemulangan? Enggak kan, karena biar jujur, biar gimana kalau ditanya kenapa nggak pemerintah memulangkan, karena memang kebanyakan yang kita urus itu dari kemarin adalah PMI yang mungkin secara prosedur unprocedural. Jadi memang negara tidak memulangkan mereka. Jadi memang kenapa beberapa jenazah yang saya pulangkan, beberapa orang yang sakit, sampai berapa puluh orang yang saya pulangkan selama berapa tahun terakhir ini, itu rata-rata yang unprocedural. Dan memang negara ya tidak, nyatanya memang ya tidak, ya memang bukan tanggung jawab mereka ya maksudnya. Kalau almarhumah itu sebelumnya sakit. Almarhumah sakit ya, pneumonia ya katanya. Meninggalnya juga baru juga beberapa hari. Sebelumnya baru 3-4 hari yang lalu saya baru pulangkan juga bersama misi ini jenazah dari Hong Kong yang sakit kanker. Itu Mbak Reva Hamidah ya. Baru 3-4 hari yang lalu juga kita pulangkan dari Hong Kong ke Jember. Termasuk almarhumah ini unprocedural. Iya, karena biasanya harusnya kalau yang prosedural itu biasanya ada tanggung jawab dari PT-nya atau majikannya atau perusahaan yang mempekerjakan. Berarti tadi sempat terkendala berapa lama tadi sampai di bandara? Enggak, kalau tadi ini cepat sekali. Ini proses dari kemarin keluarga minta tolong ke saya dan di sini itu langsung belum 24 jam sudah sampai Indonesia. Ini cepat sekali prosesnya. Ya. Dan beliau juga saya ingat almarhumah orang baik karena tidak ada kesulitan sama sekali, begitu cepat pulang. Dimudahkan walaupun Malaysia kemarin hari libur nasional, ada tanggal merah, hari libur apa saya nggak tahu, cuman bisa diurus surat-suratnya kemarin. Uya bersama istrinya Astrid kemudian mengawal jenazah Saadah dari Jakarta hingga tiba di rumah duka. Proses pemulangan jenazah Saadah sempat mengalami perubahan di mana yang seharusnya mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang dialihkan ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Meski sedikit molor dan memakan waktu tiba ke rumah duka, namun hal tersebut tidak mengganggu proses pemulangan jenazah. Menurut keterangan Joko, ibunya meninggal akibat sesak nafas dan sempat dirawat di rumah sakit Malaysia selama beberapa jam hingga menghembuskan nafas terakhir. Jenazah Saadah kemudian disolati dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat.